Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zainal Asikin SPDSD, calon guru penggerak Kabupaten Sumbawa. Izinkan saya memaparkan hasil aksi nyata saya modul 1.4 Budaya Positif. Perkenalkan, fasilitator saya Ibu Riesti Dian Pertiwihasari. Dengan pengajar praktek saya adalah Ibu Anissa Yuliana SPDSD. Berikut ini merupakan rancangan tindakan untuk aksi nyata saya. Yang menjadi latar belakang belum menyeluruh pemahaman warga sekolah, terutama tentang penerapan konsep-konsep inti budaya positif di sekolah, seperti disiplin positif, motivasi, perilaku manusia, posisi kontrol guru, pembuat keyakinan kelas, dan penerapan segitiga restitusi. Dengan memahami seluruh konsep tersebut oleh seluruh warga sekolah, maka akan terbangun budaya positif yang baik di lingkungan sekolah. Yang menjadi tolak ukur adalah terlaksananya diseminasi konsep inti budaya positif di sekolah, terbentuknya keyakinan kelas melalui kesepakatan kelas yang dilakukan bersama guru dan murid. Murid dan guru konsisten dalam menjalankan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Adapun dukungan yang dibutuhkan, yaitu dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid, agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita diberikan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul dalam kelas 5 dalam rangka menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif atau diseminasi sebagai bentuk pelaksanaan tugas saya sebagai guru penggerak angkatan 10 SDN 1 Uko. Salawat dan salam kita junjukkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, di mana beliau telah mengantarkan kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Baik Bapak Ibu guru hebat semuanya, diawali dengan pembukaan oleh Bapak Kepala Sekolah. Kami mohon kesediaan kepada beliau untuk membuka acara kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang saya hormati Bapak CGP, Bapak Zan, yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu, rekan guru. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, atas nikmat, atas sehat sempat yang diberikan kepada kita semua. Sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita berada dalam keadaan sehat, bisa kita datang sekolah, dan bisa kita duduk dalam ruangan kelas 5 ini dalam rangka kita mengikuti diseminasi atau penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif oleh Bapak Zainal Asikin SPDSD. Selanjutnya, semoga salam dan salam selalu tercurah untuk baginda alam Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, sahabat, tabi'in, sampai dengan ikut setianya, sampai dengan kita semua, dengan keluarga. Semoga kita mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Dan rekan semua yang saya hormati, ya, jadi kita berharap kita kerjasama yang baik, kita
bisa mendukung, kita bisa mengikuti kegiatan ini yang disebut dengan diseminasi atau penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif oleh Pak CGP, ya, calon guru penggerak angkatan 10 yang alhamdulillah di sekolah kita, yaitu Bapak Zainal Asikin SPDSD. Ya, tidak banyak hal yang saya sampaikan. Ya, semoga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka marilah terlebih dahulu kita sama-sama membuka dengan melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Sekali lagi saya berharap kita mengikuti kegiatan ini dengan baik. Mohon maaf atas kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas waktu dan kesempatan dari Bapak Kepala Sekolah telah membuka acara diseminasi atau menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif yang akan saya sosialisasikan kepada rekan sejawat semua. Baik Bapak Ibu guru hebat semua. Jadi konsep inti budaya positif Bapak Ibu guru hebat semua yang akan saya paparkan terkait perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan ada penerapan segitiga restitusi namanya. Ya, saya akan mengawali terkait dengan perubahan paradigma belajar. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru, merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, pesan daripada Bapak Ki Hajar Dewantara melalui tujuan pendidikan yang beliau sarankan kepada kita adalah tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang dimiliki oleh anak agar dapat mencapai keselamatan sehingga menjadi manusia dan menjadi anggota masyarakat. Dalam bentuk menuntun ini, kita sebagai seorang pendidik bisa menjadi ingarso sungtulodo, imadio manungkorso, dan tuturi handayani. Dalam hal kita dapat memberikan contoh, memberikan semangat, dan memberikan dorongan kepada anak didik. Dalam hal ini, dalam hal menuntun, nah, berdasarkan konsep yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara ini, berarti pembelajaran harus berpusat pada murid. Nah, kaitan dengan pembelajaran yang berpusat pada murid ini, caranya dan idealnya yang dapat kita lakukan adalah pembelajaran berdiferensiasi. Nah, pembelajaran berdiferensiasi ini adalah menekankan pembelajaran yang berpusat pada murid dengan memperhatikan bakat, minat, kemampuan dari daya belajarnya, sehingga potensi yang dimiliki oleh anak-anak itu bisa berkembang. Ya, ada miskonsepsi tentang teori kontrol ini. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, diibaratkan di depan itu adalah siswa, di belakang adalah guru. Guru itu mengontrol, membentuk siswa berdasarkan keyakinan, berdasarkan yang diinginkan oleh guru tersebut. Ya, ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Artinya, siswa tersebut adalah diam, tidak berkembang potensi yang dimilikinya,
Nah, guru itu bersifat menguasai, ya, bersifat menguasai. Nah, sehingga siswa itu tidak aktif ya, nah diam saja. Dan yang aktif itu adalah itu dalam mengatur karakter anak didik. Nah, dia membentuk apa karakter peserta didik atas dasar kemauan dirinya sendiri tanpa melibatkan siswa tersebut. Baik. Nah, ini adalah miskonsepsi tentang teori kontrol. Kemudian Bapak Ibu guru hebat semuanya mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Ya, stimulus respon yang ada pada stimulus respon itu berbentuk realitas kebutuhan kita sama. Semua orang melihat hal yang sama. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya. Nah, sedangkan dalam teori kontrol, realita atau kebutuhan kita berbeda. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan, hanya Anda yang bisa mengontrol diri. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kaitan dengan kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, artinya dalam mendisiplinkan anak, guru itu hanya mengatur. Kamu tidak boleh seperti ini. Kamu harus disiplin. Kamu harus tepat waktu. Tanpa melihat hal-hal yang yang dilanggar oleh anak-anak, tanpa memperhatikan alasan kenapa mereka siswa tersebut dapat melanggar aturan tersebut. Jadi bertindak sebagai superpower dari guru tanpa memperhatikan kondisi daripada siswa tersebut. Baik. Kemudian ada kaitan dengan disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Nah, ketika kita melakukan mendisiplinkan siswa di dalam kelas terhadap tugas yang diberikan kepada anak-anak, nah ternyata anak-anak itu terdapat nilai atau keyakinan yang sudah dimiliki oleh anak-anak tersebut di dalam diri pribadinya masing-masing. Seperti, oh, saya akan mengerjakan atau menyelesaikan tugas agar saya dapat mendapatkan nilai yang bagus, yang lebih baik, seperti itu. Ada tertanam pada dirinya, ada keyakinan terhadap dirinya untuk menyelesaikan pekerjaan tanpa diberikan reward, tanpa diberikan hukuman. Jadi kalau seandainya kita memberikan hukuman kepada anak-anak, kamu harus mengerjakan tugas tersebut, saya akan menghukum kamu kalau tidak menyelesaikannya. Artinya nilai atau keyakinan yang ada pada diri anak-anak tersebut tidak akan berkembang, akan mematikan nilai tersebut. Ya, akan mematikan nilai tersebut sehingga tidak berkembang nilai intrinsik yang dimiliki oleh anak-anak. Yang berkembang itu adalah bentuk daripada nilai ekstrinsiknya, yaitu bentuk daripada hukuman, reward, penghargaan yang diberikan oleh orang lain. Kalau kita memberikan reward, kalau kita memberikan uang seperti itu agar siswa tersebut bisa menyelesaikan tugasnya, berarti itu adalah nilai ekstrinsiknya, ya, yang dapat mematikan nilai intrinsiknya. Nah, diharapkan sekali kita akan memberikan atau mengembangkan nilai intrinsik tersebut tanpa
melihat nilai ekstrinsipnya tanpa melihat seperti tidak memberikan uang, tidak memberikan bentuk reward kepada siswa tersebut untuk menyelesaikan atau melaksanakan tugasnya. Baik Bapak, Ibu guru hebat semuanya. Kaitan dengan nilai keyakinan tersebut, nilai-nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakang. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi ada dalam profil pelajar Pancasila di kurikulum Merdeka. Sedangkan melalui organisasi IDO Premier Youth Program, PYP, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keinginan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nah, melalui organisasi keterampilan hidup atau skill dapat dipercaya lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari dirinya. Nilai-nilai ini harus sudah diakui secara universal oleh seluruh bangsa yang ada di dunia ini. Nah, spesifik kaitan dengan profil pelajaran Pancasila yang sudah dijalankan berkurang mereka beriman dan bertakwa pada Tuhan Indonesia, nilai keimanan ketakwaan terhadap Tuhan Indonesia terhadap diri siswa tersebut. Nilai kebinekaan global, nilai kebersamaan tidak memandang suku agama etnis dari siswa tersebut. Kemudian nilai gotong royong, nilai gotong royong adalah nilai kerjasama bersama membangun dan menyelesaikan tugas atau menyelesaikan kerja bakti seperti itu karena pada diri siswa masing-masing. Kemudian ada nilai kemandirian. Mandiri artinya tidak bergantung terhadap orang lain, menyelesaikan tugas dengan menggunakan nilai intrinsik yang dimiliki oleh siswa tersebut. Kemudian ada nilai kreatif dan bernalar kritis. Tentunya nilai kreatif dan bernalar kritis ini bisa dimunculkan dalam suatu pembelajaran di dalam kelas. Nah, hal yang dapat kita lakukan melalui strategi apa? Strategi pembelajaran berdiferensiasi agar bisa menunjukkan nilai kreativitas dan bernalar kritis pada diri anak. Nah, tetapi memang tidak ada dalam diri siswa tersebut, ya, nilai kreatif, nilai bernalar kritis. Hanya saja kita sebagai among belajar, sebagai penuntun, ada bisa memunculkan, memaksimalkan dan mengembangkan nilai potensi tersebut. Baik, itu terkait nilai-nilai kebajikan yang ada pada diri siswa. Kemudian terkait dengan kebutuhan dasar manusia. Dalam hidup bermasyarakat, dalam hidup bernegara, dalam hidup berkeluarga, tentunya kita tidak terlepas dari kebutuhan dasar manusia, ya. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh kegiatan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka atau kebutuhan dasar terpenuhi dengan baik. Bentuk seperti apa kebutuhan dasar tersebut? Kebutuhan atas apa? Seperti apa, Pak Jo? Kebutuhan makan, ya. Kemudian untuk diberikan kasih sayang, iya. Dan kebutuhan agar bisa diterima. Kebutuhan menjadi super power. Itu adalah kebutuhan dasar, kebutuhan dasar dari manusia. Ya. Nah, sekarang saya lanjutkan, ada beberapa kebutuhan dasar yang dapat kita jelaskan, yang dapat kita sampaikan di sini. 5 kebutuhan dasar manusia, ya. Nah, ada 5 kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan penguasaan, kebutuhan kebebasan, kebutuhan kesenangan. Ada 5, ya. Nah, bagaimana bentuk daripada kebutuhan bertahan hidup? Nah, ini adalah sesuatu hal yang paling penting sekali, ya, yang ada pada diri manusia. Nah, kalau tidak ada ini berarti kita tidak bisa melanjutkan kehidupan, ya. Kemudian akan makan, ya, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan.
Kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa terima. Nah, sepertinya dalam diri kita semua ya, nah, perlu dan membutuhkan mungkin seperti itu ya. Ada kasih sayang, rasa diterima dalam suatu organisasi, dalam tempat manapun ya. Nah, kita membutuhkan kasih sayang dari orang lain, kita membutuhkan agar kita bisa diterima oleh orang lain, seperti itu ya. Di tempat manapun, agar tercipta suatu komunitas atau suasana yang positif. Ya, kemudian dalam hal kebutuhan dasar penguasaan, harga diri keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi di hati dan lingkungan. Nah, kebutuhan harga diri ini kebutuhan keinginan untuk dianggap kuat, keinginan untuk dianggap baik, keinginan untuk dianggap lebih dari yang lain. Itu adalah kebutuhan dasar memang yang dimiliki oleh orang. Nah, tidak anonim, tidak sesuatu hal yang salah sebenarnya. Baik. Kemudian kebebasan ini adalah kebutuhan dasar seperti mandiri, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kemudian kebutuhan kesenangan. Nah, ini yang kebutuhan yang sering kita lakukan ya, yang harus kita lakukan seperti bermain, berhubungan, antusias, tertawa ya, agar bisa psikologi dari jiwa kita adalah bahagia. Ya, baik, itu terkait tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Kemudian saya akan beralih ke motivasi terhadap perilaku manusia. Ketika kita melakukan suatu perbuatan atau apapun itu, tentunya dalam melakukan perbuatan atau kegiatan tersebut ada motivasi yang mendorong kita untuk melakukan hal tersebut. Motivasi yang mendorong kita melakukan itu dapat juga berasal dari atau bentuk agar kita terhindar dari hukuman atau ketidaknyamanan. Bagaimana bentuknya? Seperti contohnya siswa, supaya saya tidak dihukum, supaya saya tidak diberikan hukuman besar, supaya saya tidak diberikan bersih-bersih seperti itu. Lebih baik saya melaksanakan tugas tersebut agar menghindari hukuman, dari guru tersebut. Nah, itu adalah bentuk daripada ketidaknyamanan atau hukuman. Konsekuensinya seperti apa? Berarti hukuman fisik yang didapatkan oleh anak-anak. Hukuman verbal. Hukuman verbal seperti apa? Berkata kasar pada siswa tersebut sehingga terluka hatinya. Itu adalah hukuman verbal. Kemudian ada juga bentuk motivasi yang dapat mempengaruhi perilaku manusia. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Bagaimana seperti itu? Seperti yang saya sampaikan tadi, ya. Bagaimana? Saya akan memberikan hadiah, saya akan memberikan uang. Kalau kamu bisa menyelesaikan tugas, kalau kamu bisa menjawab soal dengan baik, itu adalah bentuk daripada motivasi dalam memberikan penghargaan. Bukan hal yang salah, tetapi kita akan mencari yang idealnya yang dapat kita lakukan. Nah, yang kedua ini adalah bentuk daripada motivasi ekstrinsik, artinya berasal dari luar. Yang mendorong siswa tersebut berbuat adalah berasal dari luar, bukan berasal dari dirinya. Bukan berasal dari nilai intrinsik. Siswa tersebut sudah ada sebenarnya nilai intrinsik yang dimiliki. Tidak kita mengembangkannya. Bagaimana cara pola bisa agar bisa bertindak sesuai dengan nilai keyakinan yang dimiliki oleh siswa tersebut.
Kemudian ada yang namanya motivasi intrinsik. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, ini idealnya yang dapat kita lakukan. Artinya bagaimana? Dalam melaksanakan atau mengerjakan atau melakukan perilaku manusia, melakukan perilaku yang dilakukan oleh siswa tersebut, tentunya kita bisa mengembangkan nilai intrinsik tersebut. Seperti bagaimana pada saat siswa tersebut datang ke sekolah dengan tepat waktu, nilai intrinsik yang dibentuk oleh tidak berencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Dan kedua, berupa hukuman fisik atau psikis. Bagaimana dengan konsistensi? Terencana atau disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman. Kita perlu selalu memonitor murid. Bagaimana dengan restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki proses kolaboratif yang menyediakan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, kaitan dari ketiga yang dapat kita lakukan untuk memberikan tindakan kepada siswa dalam bentuk pertama. Tentunya hukuman tersebut bisa berbentuk hukuman fisik ya, bisa berupa hukuman dalam bentuk kata-kata yang salah. Diberikan kepada anak-anak. Anak-anak bisa mencari sifat tersebut. Memang sifat kita tidak terasa, tetapi terasa jasa manusia bentuk dari kain sebenarnya tersebut. Ini gambar pangkang lipat. Kemudian mungkin yang dapat dilakukan anak juga tidak memberikan hukuman kepada anak. Ya mungkin dengan harap yang mungkin dari itu ya yang jadi dirobekin mungkin sepeda motor kita itu adalah bentuk daripada tindakan yang negatif dilakukan untuk mahasiswa kaitan dengan pemberitaan tersebut. Kemudian konsekuensi. Untuk konsekuensi tersebut, konsekuensi ini sudah ada peraturan yang mengikat. Sudah ada aturan tata tertib atau keyakinan yang ada di sekolah tersebut. Ya, dalam posisi magang. Dalam posisi magang ini berarti kita menghubungkan dengan tata tertib atau keyakinan yang ada di sekolah tersebut. Hal ini perlu tetap dibuat dengan karena kenapa? Karena konsekuensi yang diterima oleh siswa tersebut karena melanggar aturan tersebut. Konsekuensi seperti apa? Kita tidak cuma memberikan diksi, memberikan informasi dan sebagainya. Ada konsekuensi. Dari kita juga menggunakan satu arah. Konsekuensi karena problem tersebut. Baik. Kemudian kaitan dengan restitusi. Ya, bahwa restitusi ini adalah bentuk daripada dialog. Bentuk daripada dialog yang dilakukan dalam murid. Karena bagaimana menggali nilai-nilai keyakinan yang ada pada diri peserta, diri murid. Aplikasi berapa menyelesaikan semua karena memberikan coaching. Mungkin ini ada coaching. Dari coaching dari keyakinan yang terdapat pada diri sendiri. Jadi perlu diri. Kenapa Nova tidak duduk atau menunjukkan alternatif pada saat berjalan di depan kelas, pada saat berjalan di depan dapat timbul SD. Oh, ya karena ini kan ada misalnya yang dapat tersebut. Terus kita mengajak
coba untuk menggali keyakinan apa kalau kita ngajar keyakinan yang dimiliki oleh Islam kenapa? Mungkin keyakinan itu adalah harus di orang lain, harus bertindak sopan terhadap orang lain. Kemudian apa yang dilakukan kita? Dianggap, oh ini apa? Itu saya mungkin bisa melakukan tidak terlalu itu saya sarankan diri meskipun ada yang terjadi saya berusaha agar tetap mengucapkan kata maaf dan menuntut kata-kata yang di depan dan di dunia. Jadi saya akan melaksanakannya. Itu adalah solusi dari tersebut. Atau kita memberikan hidup maka dia memberikan hubungan moral pada kita. Baik, itu kaitan dengan definisi ya. Kemudian 5 posisi kontrol dulu. 5 posisi kontrol dulu bisa bertindak sebagai hukum, bisa bertindak membuat merasa bersalah, bisa menjadi teman, bisa sebagai pemantau, dan bisa bertindak sebagai manajer. Ada 5 posisi besar. Tindakan yang tidak terlalu. Kalau itu, tentunya seperti saya jelaskan tadi, untuk berarti ada konsekuensi ya, mungkin itu bisa berbentuk hubungan fisik ya, antara kata-kata kepada siswa tersebut. Ada guru seperti itu di sini atau di tempat yang lain? Tidak ada ya. Kemudian membuat merasa bersalah. Dalam membuat merasa bersalah, ada dulu anak. Kenapa kamu melakukan seperti itu? Kenapa kamu ribut di dalam kelas? Saya tidak enak bu, jika bapak kepala sekolah yang betul-betul membagian saya karena suasana masih curi. Bagaimana itu? Itu bentuk seperti itu ya. Atau membuat itu merasa dari salah. Membuat merasa bersalah hidup sehingga. Kemudian menjadi teman. Guru itu bisa menjadi teman terhadap siswa. Guru itu bisa menjadi teman terhadap siswa. Bagaimana? Aku anak kita bagaimana kalau tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, kita akan lanjutkan ya. Kita akan melatih untuk menyelesaikan ya. Kita kan seperti berteman pada mereka, pada siswa. Siswa seperti berteman, berdialog, dalam kita itu berteman dengan mereka. Ya. Baik. Kemudian pemantau. Pemantau. Tapi sebelum saya nampilkan pemantau ada, ada banyak guru yang seperti itu. Tidak fokus ya video. Saya mau bilang pemantau. Pemantau, nah dalam pemantau kita bertindak seperti mata-mata gitu ya, mata-mata melihat dan ini. Oh ya, kalau ada kesalahan kita lihat ya seperti ini. Kenapa kamu tidak mengajar jelas? Macam konsekuensi yang kamu terima kalau kamu tidak melakukan konsekuensi. Konsekuensi itu sudah ada aturannya, sudah ada aturannya yang sudah disepakati. Karena melanggar konsekuensi tersebut berarti ada bentuk daripada yang diterima oleh anak berupa konsekuensinya ya. Itu untuk pemantau. Jika kecuali pemantau itu ada konsekuensi. Kemudian posisinya sebagai manajer. Bagaimana posisinya jadi manajer? Artinya kita
bertindak, mengajak berdialog dengan anak-anak, mencari nilai-nilai kebagusan yang ada di diri anak, menyatakan keyakinannya menjadi solusi. Itu adalah posisi media tanpa melakukan tindakan hukum atau membuatkan murid sebagai manajer bagi dirinya, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Bagaimana Bapak, Ibu guru semua masih semangat? Bagaimana? Bagaimana ya ini semangatnya? Semangat? Bagaimana? Ayo Pak. Tetap semangat. Nanti ada permainan yang kita lakukan nanti ya setelah sesi ini. Baik, kita nanti bikin korupsi itu ada di sekolah. Oh, Kajun, baik. Kajun. Kita contoh penerapan 5 posisi kontrol dulu. Ya, ada sebuah kasus ini, Bapak Ibu hebat semua. Ada kasus. Ini hanya sebagai contoh saja. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Pada saat posisi guru sebagai ini ya, mungkin ada salah saya kali. Oke. Pada saat posisi guru sebagai guru sebagai guru. Pada saat guru sebagai bertindak sebagai guru, pada kasus siswa tidak memakai atribut tentang upacara bendera, contohnya hormat pada bendera selama 1 jam, jangan kemana masuk dalam sekolah. Nah, itu bentuk seperti itu ya. Pertama kata-kata kasar pada anak-anak, menghukum isi sudah seperti itu. Nah, kalau pembuat merasa bersalah, posisi kontrol guru. Sebelum saya lanjutkan, ada nggak yang bertindak sebagai penghukum di sini? Mungkin? Baik. Ya. Kalau pembuat merasa bersalah, berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak. Saya tidak enak loh kepada bapak kepala sekolah yang selalu memarahi saya. Nah, itu seperti itu ya. Ada rasa membuat merasa bersalah dari anak, ya. Kemudian, kalau posisi guru bertindak sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu bapak yang sekali ini yang sudah tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Ada bentuk daripada seolah posisi kita itu temannya dia, sehingga bahasa kita adalah lembut ya, lembut. Lain halnya dengan posisi sebagai penghukum tadi, rasanya kasar, ya. Kemudian bertindak sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Ada konsekuensi di situ. Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi ke toko dan jangan ngulang lagi. Itu ada konsekuensi yang harus diterima. Posisi guru yang tidak sebagai pemantau. Konsekuensi tersebut tentunya harus ada apa Bapak Ibu? Konsekuensi tersebut tentunya harus ada apa? Karena melanggar tentunya harus ada aturan, harus ada keyakinan. Dengan melanggar keyakinan, dengan melanggar berarti harus ada konsekuensinya. Ya, saya akan lanjutkan.
Kalau yang bertindak sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kesalahan apa? Kan? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Kita diajak menggali keyakinan yang dimiliki oleh anak tersebut, menggali dan mencari solusi, dari solusi bersama. Ya, tanpa memberikan bentuk hukuman. Nah, kira-kira pada posisi kontrol apakah itu ini, Bapak Ibu Guru? Kira-kira pada posisi kontrol apakah ini? Kami tidak pernah benar melakukannya ini. Kira-kira pada posisi apa? Penghukum, pembuat merasa bersalah, manajer, iya. Seperti ini Bapak Ibu Guru tadi. Kira-kira bagaimana? Kira-kira bagaimana? Yang mana kira-kira posisi kontrol guru? Pada posisi apa? Misalkan guru tersebut melakukan seperti itu, bahasa-bahasa seperti itu yang diucapkan kepada anak-anak. Berbuat merasa bersalah atau penghukum? Penghukum. Ya. Baik, ya sepertinya yang lebih tepatnya adalah penghukum. Karena kenapa? Karena ada kata-kata kasar yang diucapkan kepada anak-anak tersebut sehingga melukai perasaannya. Ya. Kemudian saya lanjutkan tadi. Baik. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ayo, coba dipikirkan bagaimana ke depannya. Nah, pada saat bentuk daripada dialog yang dilakukan oleh guru kepada siswa, posisi kontrol apakah seorang guru tersebut? Ya, kira-kira bagaimana? Baik. Di mana ini kan ya? Nah, di sini. Ya, kira-kira bagaimana? Kan tadi hukum verbal ya, membuat merasa bersalah. Ada bersalah dari anak-anak, ada teman, posisi sebagai teman, memantau, ada posisi, kemudian manajer, mencari solusinya. Idealnya adalah posisi sebagai manajer tersebut ya. Ya. Nah, kita kalau posisi kontrol apakah itu ini? Ayo ulangan, bukan di Bapak Ibu ya. Dengan apa lebih Ibu ya? Saya tidak enak tuh dengan orang sekolah membuat bersalah ya. Baik, terima kasih teman-teman hebat. Ya, kita akan lanjut ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas ya. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Sempat dibahas sama Ibu Marenka, ya. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Nah, kalau peraturan kelas atau tata tertib ada bentuk penataan yang harus dilakukan oleh siswa, ya. Hal tersebut bisa berasal dari hukuman kata tersebut bisa berasal dari guru yang harus dilakukan siswa tersebut. Ya, itu pemaksaan. Ada kata pemaksaan di situ. Kalau bentuk peraturan kelas. Contohnya seperti apa? Jangan berlari di depan kelas. Jangan ribut. Jangan membuat kegaduhan. Itu adalah bentuk daripada kalimat yang kurang pas. Ya.
Kemudian mengapa kalau dalam bentuk keyakinan kelas? Nah, keyakinan kelas itu kita buat bentuk kalimatnya tidak dalam bentuk jangan. Ya, jangan ribut, jangan pokoknya dalam bentuk jangan itu tidak dianjurkan kalau membuat keyakinan kelas. Nah, jadi kita berapa itu kurang ideal kalimatnya. Ada bentuk pemaksaan di situ kepada siswa. Nah, kalau keyakinan kelas idealnya seperti itu. Nah, bongkar daripada kalimat-kalimat yang bisa kita buat dalam bentuk keyakinan kelas, ya, Bapak Ibu guru hebat semuanya, saya akan tampilkan. Nanti saya akan tampilkan ya. Pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak berupa pernyataan universal. Berarti bukan spesifik ya kalimatnya ya, universal, umum. Ya, berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif. Sedikit saya agar mudah ingat sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah terhadap kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Artinya tidak guru saja dalam membuat, melibatkan siswa di dalam kelas tersebut. Ya, oke, baik. Nah, bentuknya seperti apa? Mungkin nggak bisa dilihat, mungkin saya akan usahakan. Bisa ya? Belum bisa dilihat, Bu? Oke, bisa ya? Oke. Ya. Bentuk keyakinan kelas. Nah, misalnya kelas 1 atau kelas berapa saja. Setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu belajar. Nah, tanpa kita menulis suatu kalimat, jangan tidak belajar. Itu seperti saya kurang ideal, seperti itu ya. Dengan pakai setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Ada juga contoh-contoh kalimat yang lain. Selalu bersikap positif. Senantiasa menjadi diri terbaik. Percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Berkomitmen terhadap setiap tugas. Senantiasa membantu. Ya. Kemudian ada juga kalimat-kalimat yang agak ini lebih panjang lagi. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Idealnya yang di atas ya ada lebih singkat saja, bersifat umum ya kita lakukan. Kira-kira Bapak Ibu guru hebat, saya akan mengajak Bapak Ibu guru hebat semuanya untuk membuat bukan satu kelas ya, saya ya, tetapi keyakinan kelas. Dilarang menulis mencatatkan katayangan di situ ya. Keyakinan kelas memotivasikan murid untuk menggali nilai-nilai intrinsik, nilai-nilai keyakinan yang dimiliki oleh anak-anak. Nilai-nilai keyakinan itu apa? Nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai positif. Nilai-nilai kebajikan yang seperti apa? Yang berasal dari seperti kurikulum mereka ya, yang diakui pelajar Pancasila, mulai juga beriman ya, bertakwa, berkegiatan, bergotong royong dan sebagainya. Itu adalah nilai kebajikan yang perlu kita wujudkan di dalam kelas untuk keyakinan kelas. Ya Bapak Ibu hebat semuanya, berarti aman saya ya. Sekarang oke, saya akan mengajak Bapak Ibu yang hebat untuk kedepannya kita bisa membuat keyakinan kelas untuk itu
saya mohon Bapak Ibu guru hebat semuanya, saya akan membagikan sticky notes kepada Bapak Ibu guru hebat semuanya untuk menulis kira-kira keyakinan kelas yang nantinya yang dapat dikeluarkan sehingga menjadi keyakinan kelas di kelas Bapak Ibu guru hebat semuanya. Ya, oke. Yang besar kalau yang tidak atau yang tidak. Yang nantinya bisa diterapkan atau bisa menjadi suatu diskusi bersama siswanya di kelas masing-masing untuk menggali lagi yang dibagikan yang ada di kelasnya dalam bentuk keyakinan kelas. Ya, oke. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita lakukan permainan dulu ya. Permainan. Nah, baik permainan. Pak Ibu guru nanti maju ke depan. Bapak Ibu guru nanti maju ke depan. Nah, baik. Ya, kita coba semua. Coba Ibu ini maju ke depan dulu. Kita. Ibu. Ya. Nanti baju semuanya ya. Saya banyak sebagai contoh nanti rasanya seperti itu. Ada, silakan. Ya, nanti saya akan menyebutkan nama salah satu dari mereka. Nah, setelah saya menyebutkan nama mereka, tugas yang sebelah kiri dan sebelah kanannya itu menyebutkan nama teman yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Contohnya, Ibu ya, Ibu Eci, saya panggil ini. Ibu Eci, berarti siapa yang tepat ini menyebutkan nama temannya yang sebelah kiri dan yang sebelah kanan. Terus Ibu Ren menyebutkan nama Ibu Eno. Ibu Eno, Ibu Eni yang seperti itu ya kan? Terus Ibu Eno menyebutkan nama Ibu Eni. Ini untuk konsentrasi. Baik. Ya, paham kan ya? Saya akan menyebutkan nama Ibu Eci. Kata Lili, berarti cepat ini terus sebutkanlah nama teman yang sebelah kiri dengan yang sebelah kanan. Ibu, nah berarti cepat, mana yang cepat ini menyebutkan nama teman yang samping kanan, ya? Nah, terus Ibu Eno juga menyebutkan nama Ibu. Nah, coba saya mencontohkan atau mencoba dulu sebelum kita praktekkan. Ibu Eno, Ibu Eno. Nah, berarti konsentrasinya berarti Ibu ini yang cepat. Pasal ini ya, baik. Ya, berarti ada pemahaman, ada briefing seperti itu nanti ya. Kita lanjut ke depan ya. Baik. Nah, yang tidak cepat berarti tereliminasi. Misalnya nanti berarti dia yang paling terkonsentrasi dari konsentrasinya. Baik, silakan maju ke depan Bapak Ibu Bapak semuanya. Ayo, silakan semuanya. Ayo, ya, menikah. Ingat teman yang sebelah kiri dengan yang sebelah kanan. Ingat teman yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Sampai ketemu. Menikah semua. Bisa menikah. Ya, sudah siap? Konsentrasi. Ya. Bikin. Bani. Pajun, setelah saya menyebutkan Pajun, berarti teman yang sebelah kiri Pajun dengan teman yang sebelah kanan Pajun menyebutkan nama temannya, menyebutkan nama teman yang sebelah kiri dan sebelah kanan.
Ya kan? Iya. Bangga? Yang kiri kanan Sampai masuk. Sih. Kalau ibu Remi dengan ibu Remi. Ibu Reni berarti dengan kalau kiri lah kanan ibu Reni berarti Desi. Pak Her menyebutkan nama ibu Desi. Reni ke Leni kan nih. Ya, oke siap, Bapak Ibu semuanya. Ya. Ibu Rani. Oke, Ibu Rani, terima kasih. Ya. Baik, ayo jadi menikah lagi. Ayo. Ya, presentasinya tinggi ini. Ya. Parlemen. Ya, terima kasih banyak. Ya. Teman. Parlemen. Gimana kalau dengan apa sini? Empat ya. Terus diri ya kak. Baik. Wah, Sudah diberikan namanya. Siap. Tambah Pandi. Oh terus boleh sih. Oke, lanjutkan. Kembali. Sudah ada dua sisa daripada yang paling tinggi peserta konsentrasinya ya di sekolah SD tertentu. Namun apa? Belum. Membuat ranking kelas. Nah, pilihan dari Bapak Ibu guru hebat semuanya untuk menulis menyusun kira-kira rankingan kelas apa nantinya yang akan diterapkan kepada siswanya di dalam masing-masing. Nantinya juga bisa berdiskusi lagi ya di kelas masing-masing apa yang perlu ditambahkan lagi. Penting baik Bapak Ibu guru hebat semuanya, silakan membuat keyakinan bahwa perubahan kita adalah supaya tempat boleh. Ya, baik.
Tá, cái gì mua cái gì ấy? Gue mau nyaman itu nulis tahunan. Contohnya setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang, setiap anggota kelas perlu melakukan video. Saya rasa ini adalah kewajiban yang umum ya, harus dilakukan pada kelas masing-masing. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai umur dan kalau ada anggota jangan lupa tulis kelasnya di atas Bapak Ibu dan Ibu ya, agar kita bisa mengetahui kegiatan kelas masing-masing. Tinggal Bapak Ibu guru hebat untuk membuat kegiatan kelas berdasarkan nilai mereka yang bersama ya. Nilai kebajikan berdasarkan profil kebajikan penghasilan bisa dibilang sebagai acuan ya. Terutama yang untuk mereka ini mereka penghasilan harus diturunkan ya dengan tersebut. Baik. Sarah. Ya, nilai kopi tersebut, keyakinan kelas tersebut diharapkan bisa ditempel di kelas masing-masing ya, diharapkan seperti itu. Memang mungkin belum berdialog dengan siswa dan kelas tersebut ya. Harapannya bisa berdialog nanti siswa untuk menegakkan keyakinan kelasnya. Ya. Sekarang tidak menjadi tertib namanya untuk ikan dan keyakinan keras akan dapatkan 3. Ya, sedang kita cuma. Ya, sudah ya. Sepertinya untuk kelas 6 belum ya? Lalu, untuk kelasnya. Nah ini kelas Heran. Iya, kira-kira ada nggak di dalam ruang ini seorang guru yang dapat menerapkan nilai-nilai pendidikan gitu ya? Kira-kira ada nggak memberikan seperti itu? Ini ya inovasi. Oke, umum. Ini apa maksudnya? Siapa yang menuliskan boleh? Siswa yang menuliskan apa jangan. Saya bagaimana? Tanpa Pak, kita belajar sini. Mungkin apa namanya? Apa namanya? Orang
ditulis oleh Pak Kompet itu komisaris bentuk keyakinannya seperti apa? Bapak komisaris. Bentuk keyakinan seperti apa? Bahasa Bandung kan keyakinan. Keyakinan seperti apa? Komisaris. Gimana kira-kira seperti apa ya? Yang dibuat sama Pak Kome agar siswanya bisa melaksanakan yang menjadi keyakinan tersebut. Seperti apa kira-kira? Komisaris? Disiplin dalam menyelesaikan tugas. Ya seperti itu pokoknya. Nah, jangan menaruh kata jangan ya. Jangan membuang sampah sembarangan, itu seperti itu tidak dianjurkan. Berarti keyakinan kelas, ya keyakinan kelas yang dibuat oleh Pak itu adalah disiplin dalam menjalankan tugasnya. Jadi seperti itu pokoknya hebat luar biasa. Makasih Pak. Ya, itu adalah nilai kebajikan yang dimiliki. Dan kawan dari kebajikannya adalah disiplin, ya, disiplin dalam nilai kebajikan. Kemudian untuk kelas 1, keyakinan kelas, ya, kita mulai dengan kelas 1. Oke, mana kelas 1 ya? Oh iya, kelas 1. Silakan Ibu Reni. Bagaimana kira-kira keyakinan kelasnya Bu Reni? Silakan Ibu Reni. Ibu Reni yang cantik, yang naik kelasnya Ibu Reni. Silakan dulu Ibu Reni. Oh, Ibu Reni. Ya, silakan Ibu Reni untuk menyebutkan keyakinan kelas yang nantinya akan diterapkan bersama siswa di kelasnya. Ya. Ya, kebetulan keyakinan kelas yang saya tulis ini tidak saya berikan di kelas 1. Baik. Pertama, Sebelum saya lanjutkan dalam bentuk kalimat keyakinan kelas atau bagaimana? ya walaupun bentuknya karena baru hari ini saya Ya. Oke. masukkan melalui Oke, melalui acara disimulasi ini. yang pertamanya saya membuat Aturan kelas. Baik. Nah, karena rencananya akan diganti Keyakinan kelas. ke depan mungkin anak-anaknya bisa menghargai dan dengan cara mendengarkan. Mendengarkan. Kemudian yang kedua, budayakan 3S, senyum, salam, sapa. Iya. Kemudian yang ketiga, setiap anggota kelas saling tolong menolong. Iya. Ada nilai saling tolong menolong itu ya, nilai kebajikan. Iya. Baik, terima kasih Bu Leni atas kesempatannya memaparkan yang menjadi keyakinan kelasnya di Bu Leni di kelas 1. Nah itu yang saya dengar yang saya tangkap itu adalah betul ya, ada nilai kebajikan yang nantinya akan diterapkan di kelasnya di Bu Leni. Nilai kebajikan tolong menghargai, menghormati seperti itu ya. Ya, baik. Terima kasih Bu Leni. Kemudian untuk kelas Bapak Kasua, akan kelas 2. Ya, silakan Pak Noah. Silakan di keyakinan kedua yang pertama di situ ya. setiap anggota perlu merasa nyaman. Oke, silakan. Yang kedua, setiap anggota kelas perlu saling menghormati. Yang ketiga, setiap anggota kelas perlu merasa dijaga. Oke, terima kasih ya Ibu Desi. Ya, silakan duduk kembali Ibu Desi. Ya. Terima kasih. Setiap anggota kelas perlu merasa nyaman, setiap anggota kelas perlu saling menghormati, setiap anggota kelas perlu merasa gembira. Ya, ada nilai kebajikan yang ingin diterapkan oleh Ibu Desi di situ adalah nilai menghormati ya. Menghormati akan diharapkan
Nilai menghormati ini bisa tertanam, bisa dilaksanakan dan dijalankan oleh siswa di kelasnya Ibu Desi. Baik. Kemudian untuk kelas 3, silakan lagi kepada Subhan. Yang paling konsentrasi. Yang paling konsentrasi ini. Ya Mbak, luar biasa. Silakan Pak Sika. Setiap anggota kelompok perlu anggota kelas perlu konsentrasi. Anggota kelas Ya, yang kedua, setiap anggota kelas perlu tertib. Yang ketiga, setiap anggota kelas perlu gembira. Oke, sebelum Ibu Reni duduk, nah sekarang saya akan mengajak teman-teman semua. Pada poin setiap anggota kelas perlu konsentrasi. Kira-kira dalam bentuk apakah yang ingin dicari nilai kebalikan atau keyakinan dari poin setiap anggota kelas perlu konsentrasi. Kira-kira bagaimana nilai kebalikannya? Silakan bagaimana kira-kira? Setiap anggota kelas perlu konsentrasi. Kira-kira yang kebalikan apa yang perlu? Bagaimana Bu Reni? Ibu Reni? Agar siswa saya paham apa yang saya sampaikan di depan kelas. Oke, baik. Terima kasih Ibu Reni. Ya, terima kasih atas penjelasannya ya. Itu nilai yang ini kali ini diterapkan menjadi keyakinan kelas di kelas Ibu. Ada anak. Oke, untuk kelas 4, silakan maju ke depan Pak Jul. Wih, Kelas 4. Ada tidak? Ya, silakan Bu. Ya, dengan kelas 4, pertama tepat waktu dan aktif di kelas. Yang kedua saling menghargai. Yang ketiga melihat sampah di kelas ambil buang di bak sampah. mantap. Oke. Pertanyaan Ya. Oke, silakan Bang tanyakan kembali. luar biasa. Tepat waktu dan aktif di kelas. Berarti nilai kebalikannya adalah disiplin waktu. Baik. Saling menghargai. Berarti nilai kebalikan adalah menghormati, menghargai ya. Melihat sampah di kelas ambil buang di bak sampah. Bagaimana dengan kalimat yang dituliskan oleh Pak Jud? Apakah menurut saya, menurut teman-teman semua ideal atau bagaimana kira-kira? Kira-kira betul. Nah, sepertinya ini adalah suatu suruhan. Bagaimana adanya? Suruhan. Idealnya bagaimana Pak Jud? Idealnya bagaimana Pak Jud? Oke, ya. Terima kasih ya. Termasuk kalian Ibu Reni yang menjaga kebersihan ya. Baik, ya Pak Jud ya. Nah, sekarang pasal kedua ini sudah menyampaikan 3 nilai kebaikan yang ada pada kelasnya ini. Terima kasih Pak Joko, luar biasa. Oke, ya kelas kelas 4. Itu masuk. Oh, Iban. Oke, kelas 6. Kelas 6. Silakan Pak Andi yang hebat berpesan di Pandi ini. Ayo Pandi. Ya. Nah, disiplin. Dia kacamata Pak Her. Dia kacamata Pak Her. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kelas 6, Cara kacamata lagi. di kelas 6 kayaknya kelasnya ada banyak. Masya Allah. Jadi sisa, tapi bukan kayak kelas, tapi aturan kelas. Sama kayak di sini ada. Di sini ada satu yang saya tulis. Keyakinan kelas ini yang paling penting. Ya harus nomor 1 saya tulis. Datang ke sekolah tepat waktu. Jadi karena bukan saya datang ke sekolah tepat waktu. Jelas semua keyakinan kelas yang lain dari komunitas.
Saya PR. Mau PR. Ya, saling menghargainya ya. Jadi hari nomor 1 ini harus nomor 1 ditulis akan sekolah Mau PR. ini kita lihat. Guru terdisiplin. Menang PR. PR menang. Terima kasih. Ya. Jadi yang kebanyakan anggota AMBI itu adalah nilai disiplin waktu, ya, yang nantinya bisa diterapkan, dilaksanakan dan dilakukan bersama siswa di kelas. Ya, baik Bapak Ibu guru hebat semuanya, dari semua. Oh ya masih ya. Silakan teman-teman. Berbaik. Hebat luar biasa program ini. Tolak ukur mendisiplinkan anak-anak ini ya. Oke. Silakan. Di sini saya menuliskan dengan kelas itu setiap anggota kelas perlu semangat. Yang kedua, setiap anggota kelas perlu bahagia, dan yang ketiga, setiap anggota kelas perlu konsentrasi. Ya. Terima kasih Bu Ani, hebat luar biasa. Ada nilai kebajikan yang ada di situ ya, perlu bahagia, disiplin waktu, ya, menyelesaikan tugas yang baik, adanya konsentrasi di situ ya. Ya, oke. Sudah rangkum semuanya ya? Oke, baik sudah ya. Ya, terima kasih atas nilai kebajikan yang sudah disampaikan tadi. Ya, nilai kebajikan itu bisa dituangkan dalam bentuk keyakinan kelas. Nah, yang pengharapan kita semua dapat kita laksanakan bersama-sama. Ya, untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Itu adalah nilai-nilai positif yang dimiliki oleh semua kelas ya. Nilai-nilai positif tersebut kalau kita laksanakan berkolaborasi, bekerja sama semua, insya Allah bisa akan membentuk suatu budaya positif di sekolah kita masing-masing. Ya, baik Bapak Ibu hebat semuanya. Saya akan lanjutkan ke segitiga restitusi dalam penyelesaian suatu permasalahan. Ya, gimana? Ini sesi terakhir ya. Oke. Segitiga restitusi dalam penyelesaiannya. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam agar kita menjadi posisi manajer itu, agar kita bisa melaksanakan bentuk daripada posisi manajer ini, kita bisa menggunakan segitiga restitusi dalam tahapannya dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, segitiga restitusi ini terdapat 3 tahapan. Ya, menstabilkan identitas pertama, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan yang tadinya Bapak Ibu hebat membuatkannya di kelas masing-masing. Baik, ya, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Kemudian dengan tujuan menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan, mencari solusi, ya. Oke, kemudian apa itu menstabilkan identitas? Pada tahap menstabilkan identitas, siswa yang kita panggil ya untuk berdialog bersama guru. Posisi awal, tahap awal itu menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas dalam cara identitas tersebut. Kalau posisi guru itu mampu adalah menjadi identitas dagang. Bagaimana? Kamu keluar dari kelas, tertanam identitas gagal tidak berkembang pada diri anak.
agar tidak melaksanakan tugas tersebut. Aktif pernah jadi tahu ada inisiatif untuk menyelesaikan tugasnya. Nah, dengan menstabilkan identitas akan menjadikan menggeser ya identitas dengan ini ke arah identitas sukses. Contohnya bagaimana? Nanti ada video yang saya tampilkan nanti ke setelah ini ya. Saya baik. Gimana tadi apa permasalahannya? Tadi bagaimana menstabilkan identitas agar menjadi tenang siswa? Tidak apa-apa. Itu manusiawi kita lakukan kesalahan seperti itu. Itu bentuk dialognya ya. Mengarahkan siswa tersebut agar bisa menjadi tenang dulu ya. Kemudian pada tahap kedua, validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Sehingga dulu orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid. Ya. Kemudian menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid untuk memunculkan motivasi secara intrinsik melalui nilai-nilai keyakinan yang dibuat, ya, melalui nilai-nilai keyakinan yang ada pada diri peserta didik, ya, sehingga mampu menguatkan keyakinan yang dengan tindakan yang sama. Ya. Baik Bapak Ibu guru hebat semuanya, saya akan memutarkan sebuah video. Ini sebagai simbol saja ya. Ada audionya ya. Đi nó mà bahar mà nó mà nắng Bisa dengar ya? Ini adalah anak menanyakan keyakinan ya, ada tahap ketiga. Ya.
itu adalah salah satu bentuk daripada penerapan segitiga restitusi yang awali dengan menstabilkan identitas, ya, yang menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Ya, nah, yang diharapkan nanti bisa diharapkan oleh Bapak Ibu guru hebat semuanya. Nah, kalau nanti ada siswa yang melanggar suatu keyakinan kelas yang dibuat oleh Bapak Ibu guru hebat semua di kelas masing-masing, nah, bisa Bapak Ibu guru hebat semua memposisikan diri sebagai manajer. Nah, dalam memposisikan diri sebagai manajer ini, nah, bentuk daripada yang dapat dilakukan adalah menggunakan segitiga restitusi. Apa segitiga restitusi? Yang pertama diawali dengan menanyakan keyakinan, diawali dengan menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Ya. Oke, Bapak Ibu guru hebat semuanya, sekian pemaparan kali ini dalam diseminasi budaya positif yang dapat diterapkan di sekolah kita. Nah, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mohon kalau ada kekurangannya, saya mohon. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur, terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat rahmat, atas nikmat yang diberikan kepada kita. Salawat dan salam semoga selalu tercurah untuk baginda alam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, demikian tadi telah kita ikuti diseminasi penyebaran pemahaman budaya positif oleh CPP, calon guru penggerak Pak Zainal Arifin SPD. Alhamdulillah berjalan lancar, luar biasa. Materi yang diberikan, yang disampaikan sangat-sangat membantu, yang merupakan kebutuhan, yang merupakan ideal yang harus dilakukan oleh guru, oleh sekolah, sehingga pemaparan yang disampaikan oleh Pak Zainal Arifin SPD sangat-sangat membantu rekan guru untuk membantu motivasi guru, kemudian membantu sekolah, sehingga proses pembelajaran dapat diperbaiki ya, ke depannya siswa lebih mudah, lebih nyaman dalam belajar, sehingga tujuan yang diharapkan agar mutu pendidikan sekolah bisa tercapai. Apalagi yang disampaikan juga hubungan dengan pembelajaran yang berpusat pada kebutuhan siswa, ya. Jadi siswa yang tadinya lebih banyak belajar klasikal, diskusi begitu, nah sekarang pembelajarannya yang disampaikan diberikan pada rekan-rekannya itu melihat kebutuhan siswa, ya, melihat minat yang dibawakan oleh siswa,
sehingga luar biasa betul-betul tercapai apa yang ditujukan. Sekali lagi salut dan aplaus yang luar biasa kepada Pak Zainal Arifin SPD yang telah membagi praktek baik dengan lancar sehingga dapat memotivasi semua rekan guru, kemudian sehingga rekan guru bisa memperbaiki proses pembelajaran sehingga siswa peserta didik lebih nyaman, lebih mudah dalam mencapai pembelajaran yang kita inginkan. Sekali lagi, terima kasih. Semoga ini terus dilakukan sehingga pendidikan ke depan lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan memberikan kepada saya dari serangkaian acara yang disampaikan oleh Bapak Zainal Arifin. Alhamdulillah berjalan lancar dan banyak manfaat yang didapatkan dari budaya ini, yaitu keyakinan untuk membuat keyakinan kelas di dalam kelas saya agar terbentuknya nilai-nilai positif untuk kedepannya menjadi budaya positif di dalam kelas. Terima kasih.